Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mendengarkan kajian Ba'da Subuh ini untuk menyimak uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Pada pagi hari ini akan diurai surah Ali Imran ayat 177 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pada pagi hari ini beliau didampingi oleh Ibu Sri Indeswari Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sehat-sehat pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Bu Astuti gimana nih? Jogja? Alhamdulillah ini agak hujan. agak serak-serak nih, Ustadz. Semoga keluarga Ustadz selalu dalam keadaan sehat. Dan juga Bapak Ibu sekalian peserta kajian Ba'da Subuh pada pagi hari ini. Dan kita sapa Ibu Indes. Assalamualaikum Bu Indes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari siap mendampingi Ustadz Bu Indes. Insya Allah siap. Monggo waktu kami haturkan semuanya kepada Ustadz Rizal. Syukran Bu Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi ini Allah masih banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita, terutama nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah Allah, mudah bagi kita melaksanakan sholat, puasa, menyisihkan sebagian dari harta, dan amal-amal soleh lainnya. Mudah bagi kita. Dan mudah juga bagi kita meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Kita tak mau berbuat mungkar, kita tidak mau berjudi, kita tidak mau minum khamar. Itu karena iman kita. Kemudian Allah berikan kita pada pagi ini nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini kita punya bekal untuk memperbanyak amal soleh kita nanti dalam rangka menghadap Allah. Dan pagi ini jumlah 137 plus yang ada di studio saya kurang lebih 40, semuanya siap untuk mendengarkan ayat Allah. Dan orang-orang yang tertarik dengan Quran hanya orang-orang pilihan. Tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran Bapak Ibu semua. Tidak semua orang. Hanyalah orang-orang tertentu, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kita ada di sini. Dan itu patut kita syukuri. Dan kita pertahankan rasa cinta kepada Al-Quran kita ini. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakura, hamba yang pandai bersyukur. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Kita berharap kelak nanti di Yaumul Hisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Umati, ini umatku, ini umatku. Dan nanti kita juga bersama-sama beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga kita juga mohon kepada Allah agar Allah mendekatkan kita, menjadikan Rasulullah sebagai tetangga kita. Nah, modal kita apa? Modal kita hanya mencintai Al-Quran. Mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada yang belum paham betul apa itu korupsi ya.
apa itu huruf kembar dan sebagainya. Tapi dengan mencintai Quran, insya Allah Allah sempurnakan semua. Kita tetap berdoa bahwa kita di surga tetangganya Rasul. Allah berjanji tidak akan mungkiri janjinya, dan Allah berjanji Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan didampingi oleh Ibu Indes yang akan membahas surat Ali Imran 107. Saya sapa dulu Bu Indes. Assalamualaikum Bu Indes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Berapa usia Bu Indes ini? 45. Saya pikir 13 tahun tadi. Bukan 13. Lebay, Pak. Lupa saya. Ya 13 tahun. Udah. Di mana domisili Bu Indes ini? Saya di Bojongsari, Depok, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, kapan masuk Al-Hasani Bu Indes? Bulan Oktober, tanggal 22, Pak Ustadz. Sebelumnya pernah belajar? Belum pernah sama sekali. Oh, jadi di Al-Hasani aja belajar ya? Ya, baru pertama kali, Pak Ustadz. Nah, siapa yang ngajak dulu? Dulu yang sharing itu Bu Misdawati, tapi yang rajin ngajak saya itu Bu Eni, Pak. Bu Eni Rustini, kebetulan beliau kan tetangga saya sebelah rumah. Dengan Bu Misdawati umurnya apa? Tetangga juga. Oh, tetangga. Cuman beliau rumahnya agak jauh. Oh, ya. Mudah-mudahan Ibu Misdawati dan Bu Eni yang ajak Ibu Indes ke sini juga mendapat pahala sebesar pahala yang diberikan Allah kepada Bu Indes ya. Amin. Nah, setelah Bu Indes belajar nih, kira-kira apa yang terasa? Wah, banyak Pak Ustadz. Dari yang sama sekali, saya kan dulu belum pernah, sekolahnya umum terus Pak Ustadz. Belum pernah tahu. Kalau boleh tahu background umumnya apa ini? Saya kebetulan sama kayak Pak Ustadz, cuman saya nggak pakai ilmunya Pak Ustadz. Akuntan juga? Ya, saya lulusan akuntansi. Bisa dites menjurnalnya bisa dites ya? Sekarang yang di pikiran saya cuman KKSAD, KKP gitu aja Pak Ustadz. Udah lupa semua. Laporan rugi laba nggak ingat lagi ya? Enggak Pak Ustadz, udah nggak dipakai Pak Ustadz. Dari semenjak lulus itu saya bekerja itu bukan di bidang akuntansi. Kemudian terus pas menikah juga saya kan berhenti kerja, jadi ya sama sekali nggak terpakai itu ilmunya Pak Ustadz. Tapi menjurnal bisa nggak sekarang? Kan saya udah bilang, sekarang saya cuma dalam pikiran saya cuma ini aja Pak. KKL, KKP. Ya. Ya. Pak Ustadz. Sekarang yang ada laporan laba aja Ustadz, nggak ada ruginya. Iya. Iya. Jadi laporan laba aja ya, nggak laba ya. Iya. Habis laporan rugi laba, rugi duluan baru laba, jadi rugi terus. Baik, Mbak Indah sudah siap dengan ayat Ali Imran 107? Insya Allah siap, Pak Ustadz. Begitu, kita berikan kepada Bu Indah waktu dan tempat supaya Bu Setia. Kita persilakan. Silakan Bu Indah. Ya, baik Pak Ustadz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Pada kesempatan ini, saya ingin menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Haji Hasrizal Al-Hasani, selaku pembina, pembimbing, dan penemu metode gramatikal Al-Hasani. Dengan karunia Allah,
Kerja keras beliau dalam menemukan dan menyusun metode ini membuahkan hasil, yaitu sebuah metode yang insya Allah sangat mudah untuk dipahami oleh semua kalangan dari berbagai disiplin ilmu, dan sangat menolong bagi pemula seperti saya dalam proses belajar memahami Al-Quran. Semoga jerih payah Buya Allah catat sebagai amal jariah, dan semoga Buya beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga saya haturkan untuk guru-guru pembimbing, khususnya Ibu Aini, Bapak Budi, Teh Pepe, Bapak Joko, Bapak Helmi, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman di kelas Oktober yang telah mensupport saya untuk tampil mendampingi Buya pagi ini. Terkhusus untuk Ibu Misdawati dan Ibu Eni Rustini, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah mengajak saya untuk bergabung di grup Gramatikal Al-Hasani. Serta untuk Ibu Ketua kelas saya, Ibu Rita Herlinda, terima kasih banyak atas support dan bantuannya membuatkan PPT untuk saya di pagi ini. Semoga kita semua dapat berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan coba mengurai surat Al-Imran ayat 177. Sebelum itu akan saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ishtaraw kufra bil imani lan yadurrullaha syai'an walahum azabun alim. Ayat ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan ke-10. Bagian kedua, penggalan ke-11 sampai dengan penggalan ke-15. Penggalan ke-1, inna. Penggalan kedua, alladzina. Penggalan ketiga, ishtarawu. Penggalan keempat, al-kufro. Penggalan kelima, bi. Penggalan keenam, al-imani. Penggalan ke-7, lan. Penggalan ke-8, yadurru. Penggalan ke-9, Allah. Penggalan ke-10, syai'an. Penggalan ke-11, wa. Penggalan ke-12, la. Penggalan ke-13, hum. Penggalan ke-14, azabun. Penggalan ke-15, alimun. Penggalan pertama, inna, merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan kedua, alladzina, merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ketiga, ishtarawu, aslinya ishtaroyu, bentuknya KKL, cirinya ada waw sukun alif di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah hum. Dalam ayat ini ditulis ishtarawu, huruf ya hilang dan harokat domahnya berpindah ke waw, karena tidak boleh ada dua sukun yang berurutan. Dan untuk memudahkan pelafalan, sesuai dengan karakter huruf ya, yaitu bisa menghilang, berubah bentuk, dan melebur. Bisa dilihat di buku materi halaman 30. Akar katanya syaroya. Proses untuk mendapatkan akar kata, buang dulu huruf ciri KKL dan huruf tambahan pola. Di sini, akar katanya tidak mungkin syataro. Karena jika akar katanya syataro, KKL untuk pelaku hum seharusnya syataru. Tapi kata yang ada di ayat ini adalah ishtarowu. Maka batal demi gramatikal. Jadi alif dan ta di sini adalah huruf tambahan pola.
setelah dibuang huruf tambahan pola, yang tinggal sya dan ro. Sya berharokat sukun karena ada alif pola di depannya. Seharusnya sya berharokat fathah. Menurut kaidah satu huruf sia poin ke-6, dalam KKL, setelah dibuang huruf KKL-nya, yang tinggal 2 huruf berpola hidup, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Didapatlah akar kata syaroya dengan pola ifta'ala. Jadi, kata yang dicari di kamus adalah istaro. Dalam Mahmud Yunus halaman 197, artinya membeli. Karena pelakunya hum, maka artinya mereka telah membeli. Penggalan keempat, al-kufro. Bentuknya kata benda yang berasal dari kata kerja. Cirinya ada alif lam di depan. Akar katanya kafaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Harokatnya menjadi fathah karena al-kufro merupakan objek dari istarowu. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 379, artinya kekafiran. Kemudian penggalan kelima, bi, merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan keenam, al-imani, bentuknya kata benda yang berasal dari kata kerja. Cirinya diawali dengan huruf jar dan alif lam. Akar katanya amina. Dalam kaidah satu huruf sia poin ke-9 disebutkan, jika huruf sia di depan akar kata dan didahului oleh huruf KKSAD atau huruf tanda kata benda, ma, mi, mu, maka dicari dengan sistem try and learn. Pola kata kerjanya af'ala, pola kata bendanya if'alun. Harokatnya menjadi kasroh karena ada bi di depannya. Dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 49, artinya keimanan. Penggalan ketujuh, lan, merupakan huruf bermakna. Artinya, tiadalah atau tiada. Dalam buku materi baru halaman 36, huruf A poin ketiga, lan berfungsi menghilangkan na dan menggantinya dengan alif pada kata kerja setelahnya yang berpelaku antum dan hum. Penggalan ke-8, yadurru. Aslinya yadurruna. Bentuknya KKSAD yang na-nya hilang diganti dengan alif karena pengaruh lan di depannya. Ciri KKSAD-nya di depan ada ya dan di belakang ada waw sukunna. Ciri tersebut juga menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya dorro, polanya fa'ala. Dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 227, artinya merugikan. Karena pelakunya hum, maka artinya mereka akan merugikan. Penggalan ke-9, Allah, artinya Allah. Harokat fathah di sini menunjukkan Allah sebagai objek dari yadurru. Kemudian penggalan ke-10, syai'an. Bentuknya kata benda yang berasal dari kata kerja. Ciri kata bendanya diakhiri harokat fathah tain. Akar katanya sya'a, asalnya syaya'a. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin kedua, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Sebagai tambahan informasi, di buku materi baru halaman 34, pola huruf sia dalam kata benda poin ke-1 disebutkan, dalam kata benda, huruf sia di tengah akar kata kembali ke huruf aslinya. Di Mahmud Yunus halaman 209, artinya sedikit-sedikit atau sedikit pun. Arti bagian pertama dari ayat 177 ini adalah, sesungguhnya
Orang-orang yang mereka telah membeli kekafiran dengan keimanan, tiadalah mereka akan merugikan Allah sedikit pun. Kita lanjut ke bagian kedua. Penggalan ke-11 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. La merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Hum merupakan kata ganti orang ketiga jamak, artinya mereka. Penggalan ke-14, azabun. Bentuknya kata benda superlatif, ciri kata bendanya diakhiri harokat domah tain. Ciri superlatifnya ada alif di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya azuba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Dalam Mahmud Yunus halaman 259 artinya azab atau siksaan. Terakhir penggalan ke-15 alimun. Bentuknya kata benda superlatif, ciri kata bendanya diakhiri harokat domah tain. Ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya alima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Dalam Mahmud Yunus halaman 47 artinya yang sangat pedih. Arti bagian kedua dari ayat 177 ini adalah dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Arti keseluruhan ayat 177 surat Al-Imran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani adalah sesungguhnya orang-orang yang mereka telah membeli kekafiran dengan keimanan, tiadalah mereka akan merugikan Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Shadaqallahul azim. Demikianlah Bapak Ibu uraian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Ines rasanya? Alhamdulillah lega Pak Ustadz. Jadi tadi sebelum latihan apa? Sebelum tampil tadi ada dikit apa? Enggak kan? Tenang aja saya lihat Mumtaz. Sambil istighfar Pak Ustadz. Mantap. Jelas. Alhamdulillah. Tenang. Memikat lagi tadi kan. Enak ditonton tadi. Alhamdulillah. Kalau Bu Ines sekarang baca Quran, ya. Bagaimana pengaruhnya sebelum belajar? Kalau sebelum belajar, saya biasanya kan baca Quran yang ada terjemahan per kata itu Pak Ustadz. Ya. Tapi saya nggak mengerti ini kenapa satu kata tapi kok terjemahannya panjang, ada beberapa kata terjemahannya gitu. Ya. Nah sekarang saya udah ngerti, oh berarti ternyata di dalam satu kata ini misalkan seperti tadi ya dulu itu kan cuma satu kata, tapi Ya. oh ada tiga artinya. Sekarang saya tahu bahwa oh ternyata ini Ada adalah kata pelakunya, tadi. ya. Di situ ada pelaku, ada waktu, misalnya ini akan terjadi. Iya, gitu. telah terjadi gitu ya. Iya, telah terjadi, akan terjadi gitu Pak Ustadz. Semoga Bu Ines bisa istiqomah ya. Karena ke Amin, depan minta doanya Pak Ustadz. sama-sama. Kita niatkan kita baca Quran sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang diapakan oleh Pak Bu Indes, alhamdulillah sekali. Masalah gramatikalnya udah oke, saya hanya nambah dikit konteksnya dan nanti akan dilengkapi oleh Pak Saad Mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina ishtarau. Nah, inna itu huruf nekananya. Sesungguhnya atau sungguh-sungguh allazina orang-orang yang ishtarau memperdagangkan, memperjualbelikan apa yang diperdagangkan al-kufra bil iman. Kekafiran dengan iman. Dia jual imannya tadi dia beriman, dia jual imannya kata Allah dia dapat kafir. Kan sama aja menjual, kita punya emas, kita jual emas ganti pasir. Jadi rugi. Nah ini dia sudah beriman, tapi dia akhirnya murtad, kembali ke kafir. Nah itu dimaksud dengan ishtarau. Atau dia sudah benar, tapi karena ada keuntungan dunia, yang benar diputarbalikan jadi salah, yang salah jadi. Jadi
dia memutarbalikkan, memperdagangkan. Bahasanya memperdagangkan. Innal ladzina starawul kufra bil iman. Nah, kalau ini terjadi, maka kata lan, tidak akan terjadi, mustahil, yadurullah, membuat Allah rugi. Yang rugi siapa? Kita sendiri, saya. Tidak ada Allah rugi. Seandainya seluruh permukaan bumi penduduk yang ada beriman kepada Allah, tidak menambah derajat kemuliaan Allah. Nggak nambah. Sebaliknya, seandainya semua penduduk muka bumi ini kafir, tidak akan turun derajat Allah. Allah tetap. Jadi kita yang rugi. Kalau kita beriman, kita beruntung. Kalau kita kafir, kita rugi. Allah sedikit pun tidak akan pernah terpengaruh dengan keimanan kita. Mau kita taat, mau tidak taat, Allah tetap. Cuman kalau kita taat, keuntungan kepada kita. Kalau kita nggak taat, ya kerugian akan menimpa kita. La yadurullah syai'. Kalau lan itu mustahil. Tidak cukup, tiada, mustahil terjadi. Allah rugi. Nah, dan bagi orang-orang yang murtad ini atau yang menjual keimanannya dengan kekafiran, walahum di dunia rugi. Nah, di akhirat walahum azabun alim. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ya Bapak Ibu, kalau azab, bagaimana azab di neraka? Kalau saya dibayang Bapak Ibu injak aja bara api sampai mendidih otak. Bisa seperti itu. Itu azab yang paling ringan. Yang paling ringan keinjak baranya neraka, kemudian mendidih lautan. Itu paling ringan. Nah, kalau keceblos ke sana, maka masalah neraka kita nggak bicara banyak. Kita hanya menghindar. Apa perbuatan-perbuatan kita yang membuat kita terhindar dari neraka. Kalau masalah betapa besarnya azab neraka, kita nggak usah membahas lebih dalam. Pokoknya kita menghindar. Kemudian masuk ke surga. Betapa indahnya surga. Surga itu di sini itu hanya di dunia ini cuma satu tetes lautan. Nabi Muhammad mengatakan kita ke lautan, teteskan tangan kita ke lautan. Itu angkat. Satu tetes, itulah kenikmatan dunia dibanding dengan lautan luas. Nah, visi kita nanti itu kita nikmati. Sekarang kita sabar dulu, berpayah-payah dulu, bersusah payah dulu untuk memahami Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ayat ini adalah orang yang tidak taat kepada Allah, nggak masalah mau Allah, nggak masalah. Jangan rugi kita sendiri. Itu kita pertahankan keimanan kita yang ada sekarang, kita pertahankan semua ketakwaan kita. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan, yang namanya belajar tentu ada salahnya. Kalau ada salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami dan saya kembalikan kepada Ibu Tri Astuti Jogja. Silakan Bu. Ya. Terima kasih Ustaz. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, surah Ali Imran ayat 177. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin.